飞索攻击。 Subscribe ya teman-teman. Tembok besar Tiongkok telah berdiri selama berabad-abad lamanya, yang sebagai salah satu keajaiban paling bertahan lama dengan panjang lebih dari 8.800 km dan pembangunannya yang memakan waktu lebih dari 1.700 tahun. Yang selain sebagai perlindungan dari mara bahaya, tembok ini juga melindungi penduduk dari makhluk mitologi Tiongkok kuno yang merupakan salah satu dari 4 makhluk jahat yang bernama Tao Te. Dan kisah akan berfokus pada sekelompok prajurit bayaran asal Eropa yang baru saja lolos dari buruan suku bukit setempat dengan cara melepaskan kuda untuk mengalihkan perhatian, di mana mereka sudah 6 bulan berkelana serta kehilangan sebanyak 21 orang untuk menemukan serbuk misi yang digadang-gadang dapat membunuh banyak orang dalam satu waktu. Yang meskipun mereka sudah tidak lagi memiliki peta obat-obatan dan stok makanan yang cukup, William tetap kekeh pergi ke utara untuk menemukan apa yang dicarinya. Yang ketika sedang bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba entah serangan dari makhluk seperti apa, yang jelas 3 rekan William tewas tanpa bekas luka dari pergelutannya. Dan dengan berbekal insting serta pengalaman tempur selama puluhan tahun, William berhasil memotong kaki dan membunuh makhluk tak kasat mata itu. Di mana kemudian ia membawa potongan kaki untuk mencari tahu makhluk apa yang baru saja ia hadapi. I took its hand. We need to move. Agreed. Keesokan paginya, William dan rekannya yang bernama Tovar kembali dikejar oleh suku bukit yang pantang menyerah untuk memburu mereka. Yang dalam pelariannya, mereka tanpa sadar berlari menuju ke tembok Cina, yang di situ dijaga ketat oleh ratusan bahkan ribuan pasukan dengan persenjataan yang lengkap yang siap untuk menghabisi siapapun yang mendekati tutorial mereka. Mother of God. Selain kalah jumlah dan tak ingin menghabiskan tenaga melawan suku bukit, William dan Tovar pun memilih untuk menyerahkan diri pada pasukan tembok besar Tiongkok dengan harapan bisa segera bebas dan kembali melanjutkan perjalanannya. Namun, karena potongan kaki yang dibawa oleh William, para petinggi mulai dari jenderal sampai komandan dikumpulkan untuk menginterogasi dari mana William bisa mendapatkan kaki tersebut. Where was this found? William pun diinterogasi oleh seorang komandan bernama Lin Mai, ini bocah, untuk mengetahui di mana dan bagaimana ia bisa mendapatkannya. Yang karena mustahil membunuhnya seorang diri, hampir saja nyawa William melayang saat itu juga. Namun, berkat hasil otopsi yang akurat dari ahli strategi Wang yang dapat membuktikan serta mendukung pernyataan mereka, akhirnya William dan Tovar diputuskan untuk ditawan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. 有饕餮断掌为证，在他们的剑和衣服上都有绿血，完全有那个可能。 Tepat di waktu yang bersamaan, seorang penjaga datang mengabarkan serangan dari makhluk yang belakang diketahui bernama Tao Te. Yang karena pengintainya dibunuh oleh William, hal tersebut memicu kemunculan Tao Te lebih cepat daripada yang sudah diprediksi oleh si ahli strategi Wang. Sehingga hal itu pun memicu mereka untuk menahan serangan makhluk tersebut. Dengan membangun tembok besar yang melindungi umat manusia dari kehancuran yang diakibatkan oleh Tao Te di muka bumi ini. ¿Qué hacemos aquí, amigo? Esta perra inmunda nos lleva a la horda. Tao Te sendiri dikenal sebagai ras alien dengan kecerdasan tingkat tinggi yang menyerang peradaban umat manusia. Yang pergerakannya dimulai dari sebelah utara dengan serangan yang semakin intens pada setiap 60 tahun sekali. Yang mana kemunculan Tao Te ini berawal dari jatuhnya meteor di Gunung Gowu, bukan Gunung Lawu, yang kemudian melepaskan gerombolan alien bertepatan dengan menjabatnya seorang kaisar yang zolim. Sehingga hal itu membuat orang menjadi percaya bahwa Tao Te ini diutus oleh dewa untuk menghukum kaisar atas penyalahgunaan wewenang dan keserakahan yang sudah tak terkendali. Sehingga dibentuklah sebuah pasukan yang dikenal dengan klan Ordo tanpa nama untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia dari ancamannya. Karena William dianggap satu-satunya orang yang mampu membunuh Tao Te seorang diri, maka ia pun diikut sertakan untuk ikut bertempur menghalau serangan.
yakni dengan cara melihatnya di bawah todongan senjata yang diarahkan tepat ke Bocai. Setelah dilakukan persiapan dan semua prajurit sudah berada di posisi masing-masing, dari kejauhan mulai nampak Tao Te beserta rombongan pasukan yang bergerak cepat menyerang tembok tersebut. Di mana klan Ordo memulai serangan dengan mengerahkan pasukan jarak jauhnya. Sementara para pasukan garis depan Tao Te pun terus melaju menerjang hujan panas dan bola-bola api yang dihujankan ke arahnya. Sehingga si komandan yang sudah cukup berpengalaman pun memerintahkan pasukannya untuk membidik mata makhluk tersebut agar mati tanpa rasa sakit sedikit pun. Karena serangannya masih bisa dipatahkan, Tao Te semakin mendekat dan si jenderal mengerahkan pasukan berani matinya yang langsung dipimpin oleh Lin Mai di garis depannya. Di mana pasukan ini langsung menyerang Tao Te yang mulai menaiki tembok menggunakan tombak dengan adegan yang sangat mustahil untuk dilakukan. Dan kita juga akan diperlihatkan sang ratu dari makhluk Tao Te ini yang memerintahkan pasukannya untuk terus menggempur pertahanan Ordo tanpa nama secara habis-habisan. Di mana ahli strategi Wang yang melihat sang ratu dari kejauhan pun segera menyarankan agar si jenderal untuk menyerang sang ratu jika ingin pertempuran ini segera berakhir. Berhasil dengan usahanya, klan Ordo semakin terdesak ketika sebagian makhluk itu mulai menerobos pertahanan mereka. Di mana si jenderal laki-laki menurunkan armada tempur jarak dekat untuk membasmi mereka entah bagaimanapun caranya. Yang karena kekurangan personel untuk menghadang makhluk tersebut, penjaga yang kita panggil saja CP ini pun terpaksa meninggalkan William dan Tovar lepas dari pengawasannya. Namun karena terbilang cupu dan amatiran, si CP harus kewalahan saat menghadapi makhluk tersebut. William dan Tovar yang sudah terbebas pun segera datang membantu dengan mengarahkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang berkat duet maut dan kerjasama di antara keduanya, William pun akhirnya berhasil melumpuhkan makhluk tersebut. Yang menarik adalah Tao Te memiliki sistem komando yang sangat teratur dan terorganisir yang dipimpin oleh seorang ratu yang berada di belakang barisan dengan cara mengirimkan sinyal telepati kepada para prajuritnya, di mana Tao Te juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap strategi pertahanan manusia, yang mana mereka bisa belajar dari kesalahan yang mengubah pola serangan mereka. Yang selain daripada itu, Tao Te juga sangat rakus tidak segan-segan memakan manusia atau sesama Tao Te yang terluka. Dan jikalau ratu mereka mati, maka bisa dipastikan seluruh Tao Te pun akan mengalami nasib yang sama. Maka dari itu, pertahanan terhadap sang ratu sangat ketat demi menjaga kelangsungan hidup para alien berdebah ini. Setelah menyaksikan sendiri sepak terjang yang dilakukan oleh William dan Tovar, mereka pun mendapatkan perlakuan yang layak dari klan Ordo dengan memberikan sebuah bara untuk mereka bisa membersihkan diri dan beristirahat. Malam harinya, William dikejutkan oleh Ballard yang merupakan seorang Eropa sesama pencari serbuk misiu yang konon katanya merupakan senjata rahasia yang dimiliki oleh Tiongkok. Namun, ia tertangkap dan dijadikan sebagai guru bahasa Inggris para komandan klan Ordo selama 25 tahun belakangan ini. Yang karena tak puas dengan nasib dan ingin menjadi orang yang kaya raya, ia berencana mencuri serbuk misiu dan kabur dengan bantuan William dan Tovar untuk bisa kembali ke Eropa. Sehingga Ballard menawarkan mereka kesempatan untuk menjadi kaya raya dengan membawa serbuk misiu kembali ke Eropa. Smell like animals. Thank you.
Sementara itu, di luar tembok menara barat mendapat serangan dari Tao Te yang melumpuhkan penjaga sampai tak bersisa, di mana sang jenderal yang berusaha menyelamatkan Komandan Lin dari serangan harus mengembuskan nafas terakhirnya dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Komandan Lin. 元帅，他们也进步了。坚决。 Setelah dilakukan penyelidikan dan pengamatan secara seksama oleh ahli strategi Wang, bisa diambil kesimpulan sementara bahwa kemungkinan besar batu magnet yang digunakan sebagai kompas yang juga sering dibawa oleh William sepertinya memiliki semacam efek yang bisa membuat Tao Te menjadi alien tunarungu alias tuli, sekaligus tidak bisa menangkap instruksi dari ratunya. Yang mana hal itulah penyebab kenapa William bisa melumpuhkan Tao Te hanya seorang diri. Sehingga satu-satunya cara untuk membuktikan teori tersebut adalah dengan menangkap satu ekor Tao Te pada pertempuran selanjutnya. I believe the mag makes the Tao Te. Dipimpin oleh Komandan Lin dan ahli strategi Wang, mereka pun menyiapkan tombak bius untuk menangkap Tao Te sesuai dengan rencana William. Yang meskipun sudah direncanakan dengan matang, masih saja muncul kendala yang pada akhirnya bisa William atasi dengan terjun langsung ke tengah medan pertempuran untuk menangkap seekor Tao Te yang lepas dari jeratan. Dan beruntung bagi William karena bius yang digunakan bekerja dengan sangat baik, sehingga ia dengan mudah mengikat makhluk itu untuk dibawa kembali ke tembok besar. Yang ketika William lengah dengan situasinya, tiba-tiba ya, beruntung Tovar segera datang untuk menyelamatkannya. Yang untuk kesekian kalinya mereka melakukan aksi pertarungan mereka dengan skill luar biasa untuk menahan serangan dari makhluk tersebut. Yang di saat mereka mulai terdesak, Komandan Lin mengerahkan pasukan peledaknya untuk membombardir Tao Te demi menyelamatkan mereka berdua. Setelah terbukti jika magnet merupakan kelemahan dari makhluk tersebut, perwira dari kekaisaran dengan kebodohannya memaksa ahli strategi Wang untuk menyerahkan makhluk terkutuk tersebut kepada sang kaisar. Yang padahal seharusnya ini diteliti dulu, dipelajari dan dianalisa, diamati supaya nantinya timbul solusi pencegahan dan strategi untuk menangani masalah ini. Lah, ini kok malah dijadikan tontonan peliharaan di lingkungan kekaisaran yang pada akibatnya Tao Te kembali sadar dan berhasil berkomunikasi dengan ratu mereka yang telah berhasil menerobos tembok besar melalui sebuah terowongan. Tepat di saat yang bersamaan, Tovar dan Ballard terlihat sedang melancarkan aksinya untuk kabur membawa serbuk misiu dari gudang penyimpanan. William yang sudah berubah pikiran pun sempat mencegah aksi mereka berdua dikarenakan percuma saja kaya raya apabila resikonya mati dimakan oleh Tao Te. Yang ketika perdebatan tengah berlangsung, Ballard tiba-tiba memotong sebuah tali dan hanya demi untuk bisa singsong dengan wanita muda, Tovar tega mengkhianati persahabatannya dengan William hanya karena harta dan tahta yang ternyata juga tak didapatkannya. Di mana ia dikhianati oleh si Ballard yang dengan teganya meninggalkannya di tengah gurun seorang diri. Nasib serupa pun menimpa William yang dituduh telah mencuri serbuk misiu karena kedapatan berada di dalam gudang penyimpanan, di mana nasib buruknya terselamatkan oleh si CP yang menjadi saksi dari kejadian tersebut. Beralih ke ahli strategi Wang yang melaporkan posisi Tao Te sudah hampir mencapai ibu kota. Yang karena jarak dari tembok besar ke ibu kota memakan waktu 2 hari, Komandan Lin pun memutuskan untuk mengejar mereka dengan balon udara yang masih dalam proses uji coba. William sendiri memutuskan ikut berjuang dengan klan Ordo dengan didampingi oleh CP, di mana ahli strategi Wang kembali berpesan kepada William bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan membunuh sang ratu. Sementara Ballard terlihat berhasil tertangkap oleh suku bukit yang langsung merampas semua buku misiunya. Yang karena suku ini koclok alias bodoh, maka terjadilah hal ramutu yang membuat mereka semua mati konyol.
Meski Tovar berhasil mendapatkan serbuk misu dari suku Bukit dan si Ballard yang tewas akibat kecerobohan mereka sendiri, Tovar tetap berakhir ditangkap dan dibawa kembali ke tembok besar untuk menjalani hukumannya. Singkat cerita, Komandan Lin William dan si ahli strategi Wang segera menemui Kaisar untuk mengambil kembali Tao Te yang ditawan untuk dijadikan umpan, di mana mereka kemudian memasangkan peledak ke tubuh Tao Te tersebut dan membekalinya dengan makanan. Yang mana kita ketahui bahwa setiap Tao Te yang mendapatkan makanan akan kembali kepada ratunya untuk menyerahkan makanan tersebut. Dengan menelusuri gorong-gorong, Komandan Lin beserta pasukan dan William membawa Tao Te yang dibekali dengan peledak, yang karena makhluk itu mulai menerobos masuk dan mengejar mereka, CP dengan berani mengorbankan dirinya dengan meledakkan dirinya tepat di saat makhluk itu sudah mulai mendekat. Berkat pengorbanan dari si CP, akhirnya umpan berhasil dilepas dan kembali kepada ratunya, di mana usaha William untuk memicu peledak yang dibawa oleh si umpan harus gagal berkali-kali akibat dari pertahanan Tao Te yang sangat sulit untuk ditembus. Di detik-detik terakhir, lokasi persembunyian mereka pun sudah mulai dipenuhi oleh Tao Te yang siap untuk menerkam. Di saat itulah Komandan Lin dan William melompat untuk melakukan serangan combo, di mana Komandan Lin dan William melemparkan magnet kepada sang ratu disusul dengan lemparan tombak yang sudah dipersenjatai dengan peledak. Setelah semuanya selesai, Lin Mei akhirnya mendapat promosi dan menjabat sebagai seorang jenderal di klan Ordo tanpa nama. Sementara William yang telah berjasa dan menjadi pahlawan pun ditawarkan untuk mengambil misi sebanyak yang ia mau. Namun William lebih memilih untuk membebaskan sahabatnya, menjalani hidup yang baru dan kembali ke Eropa bersama dengan teman seperjuangannya tersebut. Tamat, ending yang melekodo. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah film ini menceritakan tentang keberagaman dan pentingnya kerjasama untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Dalam film ini, berbagai budaya dan kelompok, baik dari Cina maupun luar negeri, seperti para tentara Eropa bersatu untuk melawan musuh yang jauh lebih kuat dari mereka. Hal ini mengajarkan bahwa perbedaan latar belakang dan pengalaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan jika kita bersatu untuk satu tujuan bersama. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Gundes pamit undur diri. Bye.